Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Rahman dengan NIM 2501020046. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas praktikum sistem basis data yang berupa analisis permasalahan basis data berdasarkan artikel jurnal yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Inventaris Toko dan Gudang, karya Zeni Enangsih, diterbitkan di Jurnal Informatika Atma Jogja volume 5 nomor 1 tahun 2024. Nah, selanjutnya itu adalah biodata dari jurnal yang saya jadikan referensi. Nah, jurnal yang saya analisis berjudul Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Inventaris Toko dan Gudang berbasis website. Jurnal ini ditulis oleh Zeni Ernangsih dan diterbitkan pada tahun 2024 di Jurnal Informatika Atma Jogja, halaman 11 hingga 18. Jurnal ini bisa diakses melalui Google Scholar atau OJS Universitas Atma Yogyakarta. Selanjutnya itu adalah latar belakang dan permasalahan. Ini menjelaskan mengapa sistem ini dibuat. Poin pentingnya adalah toko bobo adalah usaha yang menjual kantong plastik dan bahan roti. Semua pencatatan inventaris masih manual menggunakan kertas. Tidak ada sistem terintegrasi dan pengelolaan gudang dengan toko terpisah. 4 masalah utama yang muncul adalah yang pertama itu ada kesalahan baca. Tulisan tangan itu sulit dibaca sehingga data stok seringkali mengalami kesalahan. Yang kedua itu adalah kehilangan catatan. Kertas itu mudah hilang atau rusak. Yang ketiga itu adalah akurasi rendah karena tidak ada validasi otomatis data dan tidak konsisten. Yang keempat itu laporan lambat. Membuat laporan stok membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, dari latar belakang ini jelas bahwa dibutuhkan sistem basis data digital untuk meningkatkan pencatatan manual. Nah, selanjutnya itu adalah analisis solusi DML yang berisi insert, update, delete, dan select. Slide ini menjelaskan solusi pertama, yaitu Data Manipulation Language atau DML. DML adalah perintah SQL untuk manipulasi data. Ada 4 perintah yang relevan. Yang pertama itu adalah insert, yang berguna untuk menambahkan data baru atau mencatat barang masuk ke gudang. Update itu untuk memperbarui data, untuk mengubah harga atau menyesuaikan stok. Delete adalah untuk menghapus barang atau stok yang nol dan sudah tidak aktif. Select menampilkan data dan menampilkan daftar barang beserta harga untuk dilaporkan. Nah, DML ini menjadi fondasi utama karena semua aktivitas inventaris, catat masuk, catat keluar, perbarui data, dan lihat laporan semuanya dilakukan dengan perintah SQL ini. Nah, selanjutnya itu adalah analisis solusi dan sorting pegging. Slide ini membahas cara menampilkan data yang lebih banyak secara efisien. Sorting order ini mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Manfaatnya adalah untuk menampilkan barang dengan stok paling sedikit di urutan pertama dan sebagai peringatan dini. Yang kedua itu mengurutkan nama barang dari A sampai Z untuk kemudahan pencarian. Yang ketiga itu adalah untuk menyortir transaksi terbaru untuk keperluan audit. Nah, selanjutnya itu adalah pegging, limit, dan offset, di mana membagi data menjadi halaman-halaman kecil. Manfaatnya adalah data ratusan barang tidak ditampilkan sekaligus, sehingga menyebabkan berat di sistem. Yang kedua itu website jadi lebih cepat. Yang ketiga itu navigasi lebih mudah, misalnya 10 data per halaman. Nah, bayangkan jika toko punya 500 barang tanpa pegging, semua muncul sekaligus dan website akan lambat dengan limit dan offset data dibagi per halaman. Nah, selanjutnya itu adalah analisis solusi, nested query, dan arithmetic operation. Nah, selanjutnya adalah analisis solusi, nested query, dan arithmetic operation. Slide ini membahas 2 teknik query tingkat lanjut. Yang pertama itu nested query atau subquery.
query ini di dalam query, contoh penggunaannya mencari barang yang stoknya di bawah rata-rata. Semua barang menemukan produk yang belum pernah terjual, menemukan supplier dengan transaksi banyak. Sedangkan arithmetic operation atau operasi matematika langsung di dalam SQL. Contoh, menghitung total nilai stok sama dengan stok dikali harga. Menghitung keuntungan adalah dengan cara mengalihkan harga jual dikurang harga beli. Yang ketiga, menghitung diskon atau sisa persentase stok. Nah, dua teknik ini memungkinkan analisis bisnis dilakukan langsung dari database tanpa harus menghitung manual di luar sistem. Nah, selanjutnya itu adalah analisis solusi atau trigger dengan trigger. Nah, selanjutnya itu adalah analisis solusi dengan trigger. Slide ini menjelaskan fitur otomatis database yang paling canggih. Trigger adalah prosedur otomatis yang berjalan sendiri saat ada operasi insert, update, atau delete tanpa perlu dipanggil secara manual. Ada 3 trigger yang dirancang. Yang pertama itu trigger update stok otomatis. After insert pada table transaksi keluar. Setiap kali ada penjualan, stok barang langsung berkurang otomatis. Yang kedua itu adalah trigger cegah stok negatif. Dengan query before insert pada tabel transaksi keluar, jika jumlah yang diminta melebihi stok tersedia, transaksi otomatis ditolak dengan pesan stok kurang. Yang ketiga itu ada trigger log perubahan harga. Dengan query after update pada tabel barang, setiap perubahan harga dicatat otomatis ke tabel log harga, lengkap dengan waktu dan nilai lama atau baru. Nah, trigger ini sangat penting karena memastikan integritas data terjaga secara otomatis, bahkan jika ada kesalahan input dari pengguna. Nah, selanjutnya itu adalah ringkasan terkait materi dan permasalahan. Slide ini adalah tabel rangkuman yang menghubungkan setiap materi praktikum dengan masalah di jurnal dan solusinya. Bukan. Nah, di slide selanjutnya, di slide ini kita bisa melihat secara jelas bagaimana setiap materi praktikum basis data, DML, sorting dan pegging, nested query, arithmetic operation, dan trigger masing-masing menjawab permasalahan nyata yang ada di jurnal ini. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Yang pertama itu adalah masalah nyata yang terpetakan. Jurnal ini menunjukkan masalah inventaris manual yang relevan sebagai studi kasus basis data. Yang kedua, DML itu adalah sebagai pondasi semua operasi CRUD menjadi dasar digitalisasi sistem. Yang ketiga itu adalah efisiensi dengan sorting dan pegging. Ratusan data barang bisa ditampilkan secara efisien. Yang keempat itu adalah analitik via query lanjutan. Nested query dan arithmetic operation memungkinkan analisis bisnis dari database. Yang kelima itu ada otomasi dengan trigger, yaitu integritas data terjaga otomatis tanpa intervensi manual. Kesimpulannya, kelima materi praktikum ini tidak hanya teori, semuanya memiliki penerapan nyata dalam membangun sistem informasi yang handal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.